Iman bukan untuk diperdebatkan, tapi iman untuk dihidupi. Gereja tidak pernah memberikan atau menunjukkan peluang atas debat itu. Apalagi sampai mengizinkannya untuk berdebat. Belum pernah kita dengar. Salam jumpa lagi para pencinta damai. Mungkinkah debat demi tercapainya perdamaian? Rasanya mustahil. Memperdebatkan iman tapi mengharapkan perdamaian hanya mimpi di siang bolong. Tidak mungkin. Setidaknya tidak pada zaman ini lagi. Itu sama saja dengan peribahasa Latin yang mengatakan, "Si vis pacem parabellum." Jika kau mendambakan damai, bersiap-siaplah menghadapi perang. Sudah tidak laku. Dr. Zakir Naik, sang debater muslim level dunia itu pada masa jayanya, pernah katanya menentang Paus Fransiskus untuk berdebat tentang iman Islam versus iman Katolik. Yang mana paling benar? Lalu kedengaran suara dari Vatikan menjawab, iman bukan untuk diperdebatkan, tapi iman untuk dihidupi. Zakir Naik dan sejenisnya atau yang sihobi dengannya semakin ramai di YouTube, membahas dan membicarakan iman atau agama orang lain. Ada yang melecehkan, ada yang mengolok-olok, menertawakan, dan lain-lain. Walau itu di YouTube, tapi pasti gambaran kehidupan kita sehari-hari. Dari pihak lain yang diserang, ada yang membiarkan saja. Tetapi ada sekelompok yang mulai mengklarifikasi. Ada kelompok lain yang mulai konfrontasi, berdebat, bahkan mengajak untuk debat terbuka. Yang lebih hebat lagi adalah mengikuti komentar di YouTube itu sendiri. Yang terjadi di sana hujat menghujat, ngeri membacanya. Tidak ada damai saat membacanya. Membuat hati miris. Seperti gak ada penghargaan atau penghormatan kepada pribadi-pribadi yang walaupun tidak kelihatan, tapi menghujat begitu saja. Saya tidak tahu apa disebut kelompok orang yang suka membuat konten membicarakan tentang ajaran agama orang lain. Apakah mereka bisa disebut debater, apakah apologet, apakah juga mau disebut pendakwah, entah apa mau disebut namanya. Lalu pikir lagi, apa ya yang mereka pikirkan dengan tindakan itu? Apa ya yang mau mereka capai? Yang pasti mereka tidak mau mencapai damai. Karena materinya, orang yang membawakannya, orang yang mendengarnya, orang yang mengomentarinya, sama sekali tidak ada suasana damai, bahkan seperti orang yang kesurupan akan amarah dan kebencian. Tindakan seperti ini jelas-jelas musuh perdamaian. Bagaimana ajaran gereja Katolik? Semasa hidupnya, Yesus berhadapan dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Saduki, tua-tua Yahudi, Raja Herodes, Pontius Pilatus, dan banyak tokoh lain yang menentang dia, menolak dia, mendebat dia, dan bahkan merencanakan pembunuhan atasnya. Tapi Yesus tidak bereaksi dengan cara yang sama, tetapi dengan lembut membuka pikiran mereka, mengarahkan dan mengajak mereka memasuki area kebenaran dan kasih. Yesus tidak mengatakan sekalipun bahwa ajaran agama Yahudi itu salah, pantas dikomentari atau dikritik, bahkan dibuang. Sebaliknya dia mengatakan tidak satu iota pun akan hilang darinya. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum itu, menyempurnakan ajaran dan aturan yang ada di sana dengan perkataan dan perbuatan-perbuatan nyata, yakni kasih-Nya. Kesalahan seseorang dikoreksinya dengan penuh kasih dan persaudaraan. Pendosa diampuninya. Yesus hormat pada setiap pribadi.
Dia tidak ingin menyakiti hati seorang pun. Dia tidak memiliki musuh. Tidak ada perkelahian dalam usaha menyampaikan kebenaran yang hendak dia sampaikan. Dan bagi kita Kristen, mestinya Yesus inilah menjadi model kita dalam berdebat tadi, dalam menghadapi orang. Lalu bukan dengan konfrontasi, bukan mengklarifikasi dengan cara sesuka kita sendiri, tetapi sekali lagi dengan cara Yesus itu tadi. Sejak Konsili Vatikan kedua 1962 sampai 1965, Gereja Katolik tidak pernah memungkinkan debat menjadi suatu cara yang baik untuk ditempuh untuk menyatakan kebenaran iman. Inti perjuangan iman yakni cinta, damai, keadilan, dan persaudaraan pada dirinya sendiri bertolak belakang dengan yang namanya debat dan perbantahan. Gereja berkeyakinan teguh bahwa ajaran otentik setiap agama mengundang umatnya untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian, memperjuangkan nilai-nilai saling pengertian, persaudaraan manusia, dan koeksistensi yang harmonis. Ajaran otentik agama berjuang menegakkan kembali hikmat keadilan dan cinta. Maka berdebat tentang iman bukan sesuatu yang direstui oleh ajaran otentik setiap agama. Semua agama mau damai. Damai tidak mungkin dicapai dengan debat. Hal inilah sebenarnya yang belum disadari oleh penganut setiap agama, terlebih mereka yang suka mempersoalkan iman agama orang lain. Untuk menegakkan damai, setiap penganut agama harus kembali kepada kesadaran iman masing-masing. Berada pada kesadaran iman yang otentik membuat mereka akan patuh pada nilai-nilai moral dan ajaran agamanya yang tulus dan mengajarkan kasih itu. Dengan kembali kepada kesadaran iman itu, kecenderungan yang individualistis, egois, saling menentang atau debat tadi, radikalisme dan ekstremisme buta dalam segala bentuk dan ungkapan perlahan-lahan bisa diatasi. Hans Kung pernah mengatakan begini, supaya dunia damai, agama-agama harus berdamai. Supaya agama-agama berdamai, harus terjadi dialog. Dan supaya dialog terjadi, harus ada keterbukaan antar umat beragama itu, antar agama itu. Benar, awal dari dialog, awal dari perdamaian adalah keterbukaan itu sendiri. Keterbukaan mengandaikan pengakuan akan kebaikan dan keselamatan ada pada agama orang lain, bukan hanya pada agamaku. Namun pengakuan itu, pengakuan bahwa keselamatan, kebaikan, kedamaian ada pada agama orang lain tidak harus mengganggu agamaku sendiri. Tetap bagiku agamaku adalah jalan terbaik menggapai keselamatanku. Dan penganut agama lain juga harus mengatakan seperti itu. Kalau kedua pihak sudah saling menerima dan saling memahami seperti itu, maka akan terjadi keterbukaan, akan terjadi kepada dialog. Pengakuan akan kebenaran pada agama orang lain jangan mengganggu integritas kita masing-masing. Dalam keterbukaan seperti inilah dialog dan kerjasama antar umat beragama akan bisa terjadi. Dan itulah dialog yang sehat. Tidak saling mengganggu. Tidak menganggap dia lebih hebat atau agamanya lebih hebat. Satu hal lagi yang harus dipegang agar damai bisa terjadi dan terjadi dengan menempuh jalan dialog adalah setiap orang dan setiap agama, harus kita yakini ini, sama-sama dipanggil Tuhan untuk kebaikan. Ada rencana Tuhan atas setiap agama.
Ada rencana Tuhan atas setiap pribadi demi kebaikan bersama, demi kebaikan dunia ini. Tak mungkin Tuhan menciptakan agama demi kehancuran. Tidak mungkin. Maka para pencinta damai yang terkasih, kita harus memperjuangkan damai di dunia ini. Maka menurut saya, jangan pernah menjadi debater. Atau jangan berpihak kepada mereka. Karena sudah terbukti tidak menghasilkan sumbangan yang baik kepada kehidupan. Di sisi agama kita pun, dan kepada sisi orang lain pun, sama-sama tidak memberikan kebaikan. Saya nggak tahu apa hasil yang dibuat oleh para debater itu dengan konten-konten yang seperti itu tadi. Berdebat tidak ala Katolik, kita harus yakini itu. Gereja tidak pernah memberikan atau menunjukkan peluang atas itu, atas debat itu. Apalagi sampai mengizinkannya untuk berdebat. Belum pernah kita dengar. Kalau kelak ada, ya bisa jadi. Tapi kedirian kita sekarang seperti itu. Jika ada seorang Katolik melakukan debat, itu bukan atas nama agama. Itu bukan atas nama semua orang Katolik yang hidup di dunia ini. Maka kalau ada seorang debater mengaku diri beragama Katolik, harus jelas dulu mengatakan kepada pendengarnya bahwa dia atas nama pribadi, bukan atas nama gereja Katolik. Bukan atas nama saya, bukan atas nama kita, tapi atas nama dia, atau mungkin juga dengan kelompok yang mengikuti dia. Itu harus jelas. Kita harus sanggup memilah dengan baik untuk menonton konten-konten demi kemajuan iman kita, demi memupuk rasa damai yang harus kita perjuangkan. Kita Katolik di Indonesia sudah dikenal dengan istilah 100% Indonesia, 100% Katolik. Apa yang mau dikatakan di sini? Secara utuh kita harus menjaga perdamaian di Indonesia ini. Secara utuh kita juga harus menjaga perdamaian lintas agama. Maka jadilah pencinta dan pejuang perdamaian dengan cara yang damai, dengan cara yang baik, bukan berdebat serang menyerang. Semoga Tuhan menambahkan damai bagi kita semua, menganugerahkan roh kedamaian supaya kita juga bisa menjadi pejuang perdamaian. Demikian, dan semoga semua saudara, para pencinta perdamaian diteguhkan untuk menjadi pembawa damai. Terima kasih.